Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang paling sulit dalam hidup adalah tetap percaya kepada Tuhan ketika kita sedang menderita. Ketika doa terasa tidak dijawab, keadaan tidak kunjung berubah, dan hati terasa lelah, iman kita seringkali mulai goyah. Dalam situasi seperti itu, kita membutuhkan teladan seseorang yang telah lebih dahulu berjalan di jalan penderitaan, namun tetap setia kepada Tuhan. Alkitab menunjukkan kepada kita satu teladan yang sempurna, Yesus Kristus sendiri. Yesus bukan hanya juru selamat kita, tetapi juga teladan bagaimana kita harus hidup dan beriman di tengah penderitaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk belajar dari teladan-Mu. Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami agar kami memahami firman-Mu dan dimampukan untuk meneladani iman Yesus dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Surat Ibrani ditujukan kepada orang-orang percaya yang sedang mengalami tekanan, penganiayaan, dan kelelahan rohani. Mereka mulai tergoda untuk menyerah dan kembali ke kehidupan lama. Penulis Ibrani memberikan satu solusi yang sangat penting, mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam bahasa aslinya, kata tertuju berarti memalingkan pandangan dari hal lain dan fokus sepenuhnya kepada satu titik. Artinya, ketika kita lelah dan menderita, kita tidak diminta melihat keadaan, tetapi melihat kepada Yesus. Yesus disebut sebagai yang memimpin iman kita. Ia adalah sumber iman yang menyempurnakan iman kita. Ia juga yang menyelesaikan dan menggenapkan iman kita. Ayat ini juga menyatakan bahwa Yesus tekun memikul salib. Salib adalah simbol penderitaan paling berat dan memalukan pada zaman itu. Namun Yesus tetap menjalaninya karena Ia melihat sukacita yang disediakan baginya, yaitu keselamatan umat manusia dan kemuliaan bersama Bapa. Ini berarti bahwa iman sejati tidak selalu berarti hidup tanpa penderitaan. Bahkan Yesus yang tidak berdosa pun harus melewati penderitaan yang sangat berat. Jika Yesus, Anak Allah, mengalami penderitaan, maka kita sebagai pengikutnya tidak seharusnya terkejut ketika kita juga harus melewati jalan yang sulit. Namun kabar baiknya adalah, kita tidak berjalan sendirian. Kita mengikuti jejak Kristus yang telah lebih dahulu menang. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan, kita seringkali fokus pada masalah. Mengapa ini terjadi? Kapan ini berakhir? Siapa yang harus disalahkan? Tetapi firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk mengubah fokus kita dari masalah kepada Yesus. Melihat kepada Yesus berarti mengingat pengorbanannya, meneladani kesabarannya, percaya bahwa seperti Dia menang, kita juga akan menang bersama Dia. Bayangkan seorang pelari maraton yang hampir menyerah karena lelah. Kakinya sakit, napasnya berat, dan jarak masih terasa jauh. Namun ketika ia melihat garis akhir dan mendengar sorak-sorai di depan, ia mendapatkan kekuatan baru untuk terus berlari. Yesus menjalani penderitaan seperti pelari yang melihat garis akhir. Ia melihat sukacita yang menanti di depan, sehingga ia sanggup menanggung salib. Demikian juga kita ketika kita melihat kepada Yesus dan kepada janji kehidupan kekal, kita akan memperoleh kekuatan untuk terus berjalan. Bagaimana kita secara praktis memandang kepada Yesus setiap hari? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menolong kita mengenal hati dan karakter Yesus. Berdoa dengan jujur. Yesus sendiri di Getsemani menyatakan kesedihannya kepada Bapa. Kita pun boleh datang dengan air mata dan kejujuran, meneladani sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap mengasihi dan taat kepada Bapa. Tuhan Yesus, Engkau telah lebih dahulu berjalan di jalan penderitaan. Engkau tidak menyerah, Engkau tidak mundur, tetapi Engkau tetap setia sampai akhir. Tolong kami untuk meneladani iman-Mu. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Ketika kami putus asa, arahkan kembali mata kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jika hari ini Anda merasa lelah dalam penderitaan, ingatlah bahwa Yesus pernah berada di tempat yang lebih gelap, namun Ia tetap setia. Dan karena Ia menang, Anda pun tidak akan kalah jika tetap berjalan bersamanya. Jika renungan ini menguatkan Anda, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang dikuatkan oleh teladan Yesus dalam penderitaan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini. Tetap arahkan mata Anda kepada Yesus, karena Dialah teladan iman kita dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati.